Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Kontemporer. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sri Endang Lahakim dari kelas PAI 6E Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang zina dan status anak yang lahir dari zina sebagai tugas ujian akhir semester. Yang pertama, pengertian zina. Zina adalah salah satu dosa besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi kesan buruk khususnya kepada pezina itu sendiri. Zina menghilangkan harga diri pelakunya dan merusak masa depannya serta meninggalkan aib yang berkepanjangan, bukan saja kepada pelakunya, tetapi juga kepada seluruh keluarganya. Zina dapat menyemai permusuhan dan menyalakan api dendam antara keluarga wanita dengan lelaki yang telah berzina dengannya. Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan di antara keduanya. Kemudian dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan. Zina juga bisa diartikan sebagai upaya proses pembuahan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, melalui suntik sperma ke dalam rahim yang bukan mahram. Dilakukan dengan keinginan tanpa subhat atau keraguan, baik berhasil terjadinya pembuahan maupun tidak. Sebagaimana telah dijelaskan pula dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, hukuman bagi pelaku zina. Di dalam Islam, pelaku zina dibedakan menjadi dua, yaitu pezina muhsan dan ghairu muhsan. Pezina muhsan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah, sudah pernah menikah. Sedangkan pezina ghairu muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Menurut agama Islam, hukuman untuk para pezina adalah yang pertama, jika pelakunya muhsan, mukallaf, sudah balik dan berakal, tidak karena dipaksa, maka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. Yang kedua, jika pelakunya belum menikah, maka diderah, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun. Lalu untuk menjalankan hukuman zina seperti ini, maka ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi, antara lain. Yang pertama, pelakunya adalah seorang mukallaf, yaitu akil dan balik. Sedangkan bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah, maka tidak termasuk dalam kategori zina. Yang kedua, pasangan zinanya itu adalah seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga bila seorang laki-laki berhubungan seksual dengan hewan, maka tidak termasuk dalam kategori zina, namun mempunyai hukuman tersendiri. Yang ketiga, dilakukan dengan manusia yang masih hidup. Sedangkan bila seseorang menyetubuhi seorang mayat yang telah mati, juga tidak termasuk dalam kategori zina yang dimaksud dan memiliki konsekuensi hukuman tersendiri. Yang keempat, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zina itu hanyalah bila dilakukan dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Jadi, bila dimasukkan ke dalam dubur, tidak termasuk kategori zina yang dimaksud.
dan memiliki hukuman tersendiri. Tetapi Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad tetap menyatakan bahwa hal itu termasuk dalam kategori zina. Yang kelima, perbuatan itu dilakukan bukan dalam keadaan terpaksa, baik oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, perbuatan itu dilakukan di negeri yang secara resmi berdiri tegak hukum Islam secara formal, yaitu di negeri yang adil atau Darul Islam. Kemudian status anak yang lahir akibat zina. Anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan yang diakui oleh Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Status anak zina itu bukan anak haram, dan anak zina harus diperlakukan dengan cara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Sedangkan yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik secara material dan spiritual adalah terutama itu ibunya, sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya. Menurut hukum perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia. Selanjutnya, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah fikih kontemporer. Ya. Untuk pertanyaan pertama, jadi ijtihad ijtihad diartikan sebagai upaya mengarahkan kemampuan seorang faqih, yaitu pakar fikih, dalam menggali hukum-hukum dari Alkitab dan As-Sunnah. Sebenarnya, ungkapan pintu ijtihad telah tertutup bukanlah suatu ungkapan yang baku, walaupun sedikit banyak ada benarnya. Namun, pada hakikatnya, pintu ijtihad ini tidak pernah tertutup. Artinya, kapanpun dan dimanapun ijtihad tetap bisa dilakukan. Bahkan, kita akan selalu butuh ijtihad. Namun, bukan berarti ijtihad boleh dilakukan oleh siapa saja. Orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk melakukannya tentu dilarang melakukannya. Jadi sebenarnya pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Pintu itu selalu terbuka. Hanya saja tidak sembarang orang boleh masuk dan melaksanakan ijtihad. Seseorang harus punya keahlian khusus dan kapasitas tertentu sebagai mujtahid, barulah boleh melakukan ijtihad. Untuk pertanyaan kedua, jadi al-Islamu sholihun likulli zaman wal makan. Label Islam sebagai agama yang sempurna dengan sendirinya menuntut bahwa Islam yang memuat beragam ajaran mestilah dapat menembus luasnya ruang dan berjalan bersama aliran waktu. Artinya, tiap jengkal ajaran yang ditawarkan mestilah sanggup untuk senantiasa soleh dan berjalan selaras di setiap zaman dan pada ruang-ruang yang berbeda. Untuk pertanyaan ketiga, Islam menganjurkan untuk jangan fanatik pada apapun, termasuk agama. Fanatik merupakan salah satu perilaku yang harus dihindari oleh Muslim, karena fanatik adalah mencintai sesuatu dengan berlebihan tentang kepercayaan atau keyakinan terhadap suatu ajaran. Setiap orang silahkan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama
dan pikirannya. Setiap orang harus mengakui itu yang benar dan masuk dalam keyakinan diri, tidak dalam keyakinan orang lain. Jadi, tidak bisa diputuskan siapa yang benar atau siapa yang salah, karena keputusan tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seseorang yang merasa pendapatnya benar, maka akan menyalahkan orang lain. Bisa jadi ia memaki atau menilai orang tersebut sudah masuk neraka. Mereka juga termasuk orang yang suka mengkafirkan orang lain. Memang, perbedaan pendapat itu wajar, tapi tidak harus bertentangan. Kita bisa berkeyakinan penuh dalam hati, tapi di luar berilah toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Karena agama tidak mengajarkan untuk berlebih-lebihan. Kemudian jika seseorang terlalu fanatik, maka akan menganggap bahwa agamanya lah yang terbaik, kepercayaannya lah yang terbaik dibandingkan agama lainnya. Jadi sikap kita sebagai umat Islam diantaranya yang pertama, menjunjung tinggi rasa toleransi. Yang kedua, menjaga rasa hormat kepada orang lain. Yang ketiga, menghargai adat istiadat dan kebiasaan serta kepercayaan orang lain. Yang keempat, menjaga sikap dengan baik serta bersikap ramah terhadap orang lain. Yang kelima, memperkuat tali silaturahmi antara umat beragama. Yang keenam, menyadari bahwa perbedaan merupakan unsur yang wajar pada kehidupan. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting yaitu menempatkan rasa cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap orang lain. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.